Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyeban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Syekhona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820, meninggal di Martajasa, Bangkalan 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basyeban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Syekhona Khalil. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di makam Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau lahir di tahun 1820 hingga 1925. Makam beliau tepatnya berada di dalam masjid ini di Desa Martajasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ada beberapa karomah beliau yang cukup luar biasa yang dikenal oleh khalayak. Nanti kita akan ziarah ke makam beliau untuk mendapatkan. Pertama, tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari, di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu, Kiai Khalil muda tertawa cukup keras, sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat itu. Tentu saja, tindakan itu dilarang dalam Islam. Ternyata, Kiai Khalil muda masih terus tertawa, meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab, bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, sejenis wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kedua, debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama. Akan tetapi, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi, sambil mendengarkan dengan tekun. Sekali-kali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini, menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Khalil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana. Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ketiga, ke Mekah naik krocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya.
Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama, dan matahari hampir terbenam. Kita belum sholat asar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin. Astagfirullah, kata Kiai Kholil menyadari kehilafannya. Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Kholil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya dengan duduk di atas kerocok tersebut. Beberapa saat, Kiai Kholil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya ke Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Kholil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kholil menegur sang menantu yang alim itu, supaya membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil dalam penentuan arah kiblat. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman yang diikuti sang menantu. Kiai Kholil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat, dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring, dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kholil. Kelima, membelah diri. Karomah lain dari Mbah Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata, tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil. Keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Ketujuh, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kholil. Sesampainya di rumah Mbah Kholil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kholil bertanya, "Sampeyan ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling, kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap.
Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Mbah Kholil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diutus wakil petani untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Tiba di kediaman Mbah Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang, yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Pada waktu itu, kapal laut adalah satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. Pak tolong saya, belikan anggur, saya ingin sekali, ucap istrinya dengan memelas. Baik kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur, jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, namun tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istri tercintanya. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Tapi betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu. Ucapnya dengan tenang. Mbah Kholil, pikirnya, siapa dia, kenapa harus ke sana, bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Kholil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya. Ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Kholil. Laki-laki yang menyarankannya tersebut lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Kholil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Kholil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kholil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kholil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kholil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam.
Sanggup Kiai, jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kholil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya, dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," ucapnya dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa, dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kholil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesembilan, Kiai Kholil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Kiai Kholil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Kiai Kholil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang. Kiai Kholil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Akan tetapi, ditangkapnya Kiai Kholil, malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kholil untuk dibebaskan saja. Kiai Kholil Bangkalan dibacakan. Semoga ibrah dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.